Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran sejarah peminatan bersama Bu Aning. Hari ini Bu Aning akan menjelaskan materi kelas 10 yang berjudul Kedudukan Sejarah. Untuk itu, anak-anak yang berada di rumah diharapkan dapat menyimak penjelasan dari Bu Aning dengan baik. Untuk materi yang pertama, Bu Aning akan membahas sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu itu sangat bergantung pada pengalaman manusia. Pengalaman manusia ini nanti akan terekam di dalam dokumen. Dokumen itu nanti akan diteliti oleh sejarawan. Ketika sudah diteliti oleh sejarawan, akan ditulis di dalam buku sejarah. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, sejarah sebagai ilmu juga bisa diartikan sebagai suatu susunan pengetahuan tentang peristiwa di masa lampau. Hal itu bisa disusun secara sistematis menggunakan prosedur, teknik, dan juga metode. Kemudian yang selanjutnya ada syarat pokok sejarah bisa disebut sebagai ilmu. Yang pertama, sejarah harus memiliki objek. Yang kedua, sejarah harus ada formulasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sejarah harus mempunyai metode yang efisien. Yang keempat, sejarah harus mempunyai kebenaran yang objektif. Yang kelima, menggunakan sistem penyusunan tertentu. Kemudian yang selanjutnya ada ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu menurut Kunto Wijaya itu ada 5. Yang pertama, sejarah harus memiliki objek. Yang kedua, sejarah harus memiliki sebuah teori. Yang ketiga, sejarah harus bersifat empiris. Yang keempat, sejarah harus memiliki metode. Yang kelima, sejarah harus memiliki generalisasi. Anak-anakku pecinta sejarah yang berbahagia, untuk materi yang selanjutnya kita akan membahas sejarah sebagai peristiwa. Berbagai peristiwa dapat kita ketahui telah terjadi pada masa lampau. Oleh karena itu, manusia boleh meneliti dan mengkaji peristiwa yang sudah terjadi, sehingga lahirlah penelitian-penelitian untuk mengungkapkan peristiwa sejarah di masa lampau sebagai upaya untuk mencari sebuah kebenaran. Kemudian yang selanjutnya, sejarah sebagai peristiwa itu memuat 2 hal pokok. Yang pertama, sejarah tidak dapat berulang atau hanya terjadi sekali. Yang kedua, sejarah berulang akan tetapi tokohnya berbeda atau tahunnya berbeda, seperti itu. Sejarah hanya terjadi 1 kali. Peristiwa adalah suatu kejadian yang pernah terjadi atau benar-benar terjadi pada masa lampau dan hanya berulang 1 kali dan hanya berlangsung 1 kali. Kita hidup di masa kini tidak dapat melihat peristiwa sejarah secara langsung, akan tetapi kita dapat mempelajarinya. Kemudian yang selanjutnya, sejarah dapat berulang. Sejarah yang berulang tentu akan terjadi di waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, tokoh yang berbeda, kemudian tahun yang berbeda, dan semua yang berbeda. Hanya peristiwa sejarahnya yang memiliki kesamaan. Oleh karena itu disebut dengan sejarah yang berulang. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah merupakan peristiwa sejarah yang dikaitkan kembali atau diceritakan kembali sehingga hasil konstruksi sejarah dari para ahli sejarah terhadap sejarah itu bisa disebut sebagai peristiwa. Kisah memiliki arti berupa bentuk penuturan seseorang terhadap suatu cerita kepada orang lain. Sejarah sebagai kisah juga diartikan sebagai cerita yang berupa narasi yang telah disusun ke dalam memori, kesan atau tafsiran manusia terhadap kejadian yang terjadi pada masa lampau. Perbedaan dalam kisah sejarah dapat dilihat
ketika terdapat dua orang yang sedang menuturkan sebuah topik peristiwa sejarah. Maka akan muncul dua kemungkinan yang terjadi, yaitu inti ceritanya sama, akan tetapi alur dalam menyampaikan sebuah cerita dari kedua orang itu nanti akan terjadi perbedaan. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni ini diartikan sebagai cabang ilmu humaniora yang menitik beratkan pada pemeliharaan warisan budaya yang meliputi pengalaman dan pikiran adat istiadat, kemudian sopan santun, agama, lembaga, dan tokoh dalam masyarakat. Kemudian kisah sejarah yang dihasilkan harus runtut, lengkap, dan harus menarik. Kemudian anak-anak bisa lihat sejarah sebagai seni juga bisa diartikan sebuah imajinasi terhadap fakta-fakta sejarah sehingga didapatkan gambaran terkait kehidupan yang terjadi di masa lampau. Kemudian yang selanjutnya itu ada penafsiran terhadap fakta. Penafsiran terhadap fakta, data maupun sumber sejarah yang sama sangat mungkin akan berbeda hasilnya antara sejarah yang satu dengan sejarawan yang lainnya. Hal tersebut menyangkut kemampuan sejarawan dalam mengungkapkan peristiwa sejarah dalam bahasa yang indah yang dapat membawa para pembacanya menikmati hasil karya dari sejarawan itu. Kemudian yang selanjutnya sejarah dapat dikatakan sebagai seni sebab dalam rangka penulisan sejarah, seorang sejarawan itu dituntut harus memiliki 4 kemampuan. Yang pertama, sejarawan harus mempunyai intuisi yang bagus. Yang kedua, sejarawan harus memiliki imajinasi yang bagus. Yang ketiga, sejarawan harus mempunyai gaya bahasa yang menarik sehingga dapat menarik minat baca dari pembacanya. Kemudian yang keempat, sejarawan harus memiliki penguasaan emosi yang bagus. Kemudian yang selanjutnya ada fungsi sejarah. Fungsi sejarah itu sendiri ada 5. Yang pertama sebagai sarana edukatif, yang kedua sebagai sarana rekreatif, yang ketiga sebagai sarana instruktif, yang keempat sebagai inspiratif bagi kehidupan kita, yang kelima untuk memperkokoh rasa kebangsaan kita. Oke, sudah selesai materi yang Bu Aning jelaskan hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Tempatkan impian Anda di masa depan. Dan jadikan sejarah sebagai tempat untuk mencari pelajaran. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.